salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Nah, ada yang tidak masuk sekolah. Ini hadir. Alhamdulillah hadir semua. Kalian masih tetap semangat mengikuti materi pelajaran hari ini. Sebelum ke materi, ibu akan menanyakan materi yang kemarin dibahas, yaitu mengenai materi apa? Iya, teks naratif. Teks naratif. Nah, ibu akan menanyakan apa itu teks naratif? Oh iya. Teks naratif yaitu teks yang menceritakan rangkaian atau suatu peristiwa secara berurutan dan saling berhubungan satu sama lain. Iya, yaitu teks yang saling berhubungan satu sama lain, yang berisinya dengan gaya bahasa yang menarik. Nah, itu yaitu untuk menghibur. Contohnya dengan misalnya cerita hayalan, yaitu tentang cerita fantasi. Itu kan ada gaya bahasa yang menarik. Itu dengan mengenai materi teks naratif. Nah, itu dapat dipahami yang kemarin. Ya, berarti kalian masih ingat. Nah, itu materi yang kemarin dibahas oleh ibu mengenai teks naratif. Nah, sekarang mengenai ke teks prosedur. Nah, teks prosedur. Nah, sebelum ke materi teks prosedur, itu akan tujuannya yaitu untuk tujuan pembelajaran ini yaitu untuk menulis teks prosedur secara sistematis dan kreatif, yaitu dengan itu kan teks prosedur. Nah, peserta mampu menuliskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tulis untuk berbagai tujuan secara logistis dan kreatif. Nah, ini peserta didik mampu menuliskan teks prosedur secara sistematis dan kreatif. Nah, itu. Nah, terus harus memahami struktur teks prosedur, memahami ciri kebahasaan teks prosedur, menyebutkan langkah-langkah teks prosedur, menuliskan teks prosedur secara sistematis dan kreatif. Nah, jadi tadi ibu sebutkan itu dari tujuannya teks prosedur. Nah, prosedur itu, nah itu apa prosedur itu? Prosedur apa? Prosedur adalah teks proses. Proses, prosedur itu proses bukan teks. Yang ditanyakan itu prosedur. Prosedur itu sama dengan proses, itu membuat sesuatu. Nah, itu. Nah, sekarang ke teksnya. Teks prosedurnya, siapa yang tahu mengenai teks prosedur? Saya, Bu. Oh iya. Teks prosedur. Arif, bagus. Teks prosedur adalah teks yang berisikan cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Yang berisikan cara untuk melakukan
melakukan atau membuat sesuatu. Misalnya membuat apa? Membuat layang-layang. Terus selain dari layang-layang membuat apa? Nasi goreng. Nah itu kan ada langkah-langkahnya kalau membuat nasi goreng dan layang-layang. Nah itu tek prosedur. Nah tujuan dari tek prosedur itu yaitu untuk apa? Nah tujuannya apa? Nah itu Tujuannya untuk memberikan penjelasan tentang tata cara atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. iya, untuk menjelaskan atau melakukan sesuatu. Nah, dengan sejelas-jelasnya tujuan itu. Misalnya membuat layang-layang, kan tujuannya yaitu untuk membuat layang-layang, untuk membuat mie goreng. Nah itu, jadi menjelaskan. Nah itu mengenai dari tujuan dari tek prosedur. Tadi ketujuan, sekarang lihat sini. Nah, udah. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Ari dan temanmu. Iya, sini. Tek prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tahapan kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Tadi kan melakukan, membuat. Nah, itu kan sama dengan menyelesaikan. Nah, itu. Tujuan dari tek prosedur adalah menjelaskan bagaimana kegiatan yang harus dilakukan. Nah, tadi yang disebutkan oleh Anissa, menjelaskan langkah-langkahnya secara jelas. Nah, di dalam tek prosedur terdapat apa? Struktur. Nah, struktur itu terdiri dari tujuan yang tadi disebutkan. Nah, tujuan menjelaskan sedikit mengenai topik yang akan dibahas sebelum menjelaskan secara langsung tahapan-tahapan di kalimat selanjutnya. Yang kedua, alat dan bahan. Jika dibutuhkan alat dan bahan dalam pembuatan, pada bagian ini berisi suatu yang diperlukan, yakni alat dan bahan. Misalnya resep makanan, membuat hiasan, atau membuat yang lain. Nah, alat dan bahan misalnya tadi disebutkan untuk membuat mie goreng. Bahannya apa mie? Terus apalagi? Air, bumbu. Terus alatnya yaitu panci, kompor. Nah itu kan itu disebutkan alat dan bahan. Sedangkan langkah-langkahnya yang berisi tahapan kegiatan atau urutan kronologis, termasuk hal yang perlu diperhatikan jika panduan untuk permainan diberikan aturan permainannya. Nah itu langkah-langkah yang berisi tahapan-tahapannya. Terus penutup simpulan, isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan. Nah, bagian juga biasa itu harapan atau manfaat yang didapat. Nah, jadi kesimpulannya itu jadi manfaatnya itu jadi ada tahapan-tahapannya secara berurutan. Ya, biar sistematis dari awal sampai ke akhir ada urutannya. Nah, itu. Ini di dalam tek prosedur terdapat ciri kebahasaan. Nah, satu menggunakan pernyataan persuasi, kedua menggunakan kata teknik yang berhubungan dengan tema, ketiga menggunakan kata perintah atau kata imperatif. Yang keempat menggunakan apa? Konjungsi dan partikel yang maknanya penambahan tek prosedur. Kelima, petunjuk seperti alat dan bahan serta langkah-langkah yang akan diuraikan secara jelas dan lengkap. Ketujuh,
video membuat kotak tisu dari koran. Nah itu, jadi koran pun bisa dimanfaatkan. Nah ini ya, lihat, perhatikan. Lihat ke depan, lihat. Ya. Terus disusun. Nah itu kan ada tisunya. Ya. Nah itu membuat kotak tisu dari koran. Nah sudah dipahami dari lihat video itu? Oke. Dapat mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Iya, Bu. Iya. Apa yang dimaksud konjungsi? Iya, konjungsi itu yaitu kata penghubung. Ya, kalau contohnya di dalam teks prosedur itu kan ada, contohnya ada dan, terus serta. Nah itu, misalnya ini kalau di dalam teks prosedur itu gula dan susu dimasukkan ke dalam gelas. Nah itu kan penghubung. Nah itu. Nah, kelihatannya tidak semangat. Tepuk dulu biar semangat. Nah, tepuk semangat. Yes. Pulihkan? Pulih? Iya. Nah, sekarang untuk mengerjakan menuliskan teks prosedur, nanti Ibu berikan ya L K P D-nya setiap kelompok. Silakan enak ke kelompoknya masing-masing. Nah, kelompok berapa itu? 1. Kelompok 2. Berarti 1 ke sana ya? Ya, silakan masuk. Kelompok 3. Itu masuk berarti ke sana. Masuk ke sana. Tuh, kursi ada tuh kursi.
diskusikan dengan kelompok masing-masing hasil menulis teks prosedur itu. Silakan diskusikan, silakan diskusikan dulu, silakan hasilnya bagaimana, apakah sudah sesuai itu. Silakan diskusikan masing-masing. Lihat pekerjaannya, hasilnya. Ya, diskusikan. Nah, dengan kelompok masing-masing apa itu sesuai dengan ciri kebahasaannya. Ya, hasil pekerjaannya ya. Dengan strukturnya. Tadi ada struktur itu ada apa saja? Ada ciri kebahasaannya, yaitu adanya apa saja? Kalimat ada bilangan. Apakah hasil pekerjaan kalian itu ada bilangannya, perintahnya, ada tujuannya, ada alat dan bahannya di sana? Ya, diskusikan. Ada nggak sesuai dengan ciri dan struktur teks prosedurnya, ciri kebahasaannya? Sudah? Nah, kalau sudah sesuai, silahkan. Nah, perwakilan ada dari 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu kelompok mana yang akan mempresentasikan hasil menulis teks prosedur? Kelompok mana? Oh iya, silakan berdiri di sana. Ya, lihat perhatikan. Tuh, kelompok 3. Nah, Kotak tisu dari koran. Bahan 1 koran bekas, 2 double tip, 3 pensil, 4 penggaris, 5 gunting, 6 kardus bekas tempat sepatu. Cara membuatnya: 1. Dengan menggunakan pensil, gulung koran bekas sehingga menyerupai seperti lidi. Agar gulungannya tidak lepas, dilem ujungnya. Setelah dilem, ambil pensil yang digulung pada kertas. 2. Potong gulungan kertas dengan ukuran yang sama, tinggi dan lebar kardus sepatu yang akan dipakai. 3. Ambil kotak sepatu. 4. Ambil penggaris dan pensil untuk mengukur besarnya lubang yang harus dibuat pada penutup sepatu, dibuat di tengah permukaan. 5. Bila proses pengukuran selesai, potong dengan menggunakan cutter atau gunting. 6. Semua permukaan luar kanton sepatu dengan double tip. Masing-masing sisi dari kotak sepatu beri 3 double tip pada bagian bawah, tengah, dan atas. 7. Selanjutnya, potong dengan gulungan kertas tadi ditempel di semua permukaan kardus yang sudah diberi double tip. 8. Agar tempat lebih menarik, penempatan dilakukan dengan berbagai variasi. Misalnya, satu sisi dipasang horizontal dan sisi lain dipasang secara vertikal. 9. Proses pembuatan kotak khusus selesai. Iya, itu. Tadi sudah dibacakan atau dipresentasikan hasil menulis teks prosedur membuat kotak tisu dari koran. Itu. Perhatikan, kalian tadi mendengarnya. Nah, hasil dari presentasi. Apakah dari hasil
Nah itu. Bagaimana? Sesuai. Nah, itu tadi ya lebih jelas ya. Nah, sehingga cara-caranya lebih dapat dimengerti, itu jelas. Nah, kalau itu sudah lengkap ya menurut, sudah sesuai dengan ciri kebahasaan dan struktur kebahasaan. Nah itu silakan dikumpulkan itu artinya. Nah setelah itu kalian kembali ke mejanya masing-masing. Nah, tadi kalian sudah menulis teks prosedur ya. Mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai apa tadi yang dituliskan oleh kalian? Untuk menyusun teks, menulis teks prosedur secara sistematis dan kreatif itu di dalamnya itu dilihat tadi ada cirinya, ada tujuannya, ada langkah-langkahnya, dapat dipahami. Dapat dipahami. Jadi satu adanya satu. Iya. Ada lagi? Terus yang kedua ciri kebahasaan. Nah itu. Nah setelah tadi kalian menuliskan LKPD tentang satu perkelompok. Nah sekarang mengadakan evaluasi. Nah itu, nah secara individu. Nah itu, secara individu. Nah ini, hasilnya harus bagus. Nah itu, harus bagus hasilnya. Nah itu. mengerjakan evaluasi mengenai dari teks prosedur. Nah, dari soal yang barusan kalian dari tugas sedikit mengenai teks prosedur dengan menulis teks prosedur secara sistematis dan kreatif. Nah, alhamdulillah. Nah, setelah itu, nah, untuk sebelum pertemuan yang akan datang, beritahukan kalian sudah melaksanakan tes evaluasi yang barusan dilaksanakan. Alhamdulillah itu. Nah,
untuk pertemuan yang akan datang mengenai materi teks berita. Nah, teks apa? Berita. Nah, silakan jangan lupa untuk minggu depan yang ke-1 ya ada ibu. Nah, nanti di rumah bawakan sebuah teks berita yang ada di koran atau di majalah. Ibu boleh ya dari apa HP ya boleh. Nah itu silakan bawa, ditulis dulu nanti atau dibawa langsung korannya nanti. Itu hari apa? Ada pertemuan ibu untuk nanti hari Rabu jam ke-1. Awas, jangan lupa bawa teks berita. Nah itu. Nah, dapat diperhatikan? Itu sekian dulu ya pertemuan dari Ibu hari ini. Alhamdulillah. Nah, dalam pelajaran ini semoga kita bertemu lagi untuk hari Rabu dan kalian masih tetap semangat hadir semua ya hadir semua. Nah, tetap sehat dan